gue khawatir untuk sebut. Kenapa? Boleh nggak ya sini? Boleh. Gue pikirnya bantai semua orang demi duit itu kan. Iya. Bertanding lah. Jarang-jarang lah dia segitu loh. Gak ada di Indonesia. Gak ada di Indonesia. Saat gue disodorin kontrak, gue nggak nyentuh. Antara tanda tangan apa enggak ya? Yang lain udah Masalahnya selesai. lo ada kontrak di One Itu Pride. gue sempet berpikir. Jadi lo tanda tangan kontrak itu enggak? Ibaratnya lagi di puncak-puncaknya, lagi lo harapan lo lagi gede-gedenya. Betul banget gitu. Udah lo bayangin tuh udah enak-enak semua tuh di Korea latihan, fight, gaji bulanan, bayaran gede, gaji bulanan, sponsor dicariin. Betul. Wah, itu impian semua fighter, bro. Semua fighter. Di Indonesia gue di blacklist, di Korea gue nggak main, semuanya hilang. Kabas orang tua gue sedih. Zenwalk Harihato. Ya, kita lanjut ke part 2. Di sini gue mau tahu nih, bro, sejarah lo menekunin bela diri. Dari awal lo mengenal bela diri, kita mulai. Sebenarnya kenal bela diri dari SD ya. Dari SD. Mulai dari silat. Dulu silat apa ya? Lupa lagi ya. Putih-putih belakangnya, tapi bukan gajah putih. Merpati putih. Bukan. Gajah putih. Enggak terlalu terkenal lah, tapi lumayan seru lah. Sampai latihan mecahin beton kayak kepala tuh. Apa ya? Ngelakuin gerakan-gerakan yang susah berjam-jam. Tapi saat itu nggak fokus untuk pengen mendalami bela diri. Masih main bola lah, main basket lah waktu itu kan. Jadi pertama kali lu mengenal bela diri tuh silat. Tuh. Silat waktu SD kelas berapa? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 lah. Kelas 3, kelas 4. Oke. Di situ lo udah ada bibit-bibit kenakalan lo gak sih? Yang suka berkelahi gitu-gitu. Nah, justru itu. Kalau ceritain waktu kecil malu juga sih sebenarnya. Tapi kan itu jadi hal yang lucu sekarang kalau kita ingat-ingat. Benar gitu. Kalau ingat-ingat. Jadi gue termasuk anak yang nakal tapi cengeng, bro. Nakal tapi cengeng. Kayak jadi, gimana tuh? Jadi gue berantem mukul orang sambil nangis. Pung sambil nangis. Yang lo pukulin gak balas? Yang pukulin nangis juga sebenarnya. Tapi gue yang mukul, gue yang nangis. Kadang-kadang gue sambil nangis, ayo berantem, tapi sambil nangis. Gue pernah, gue juga. Makanya gue pukulin lebih gede, gue sendiri nangis, gue pukulin diem aja. Dia diem aja sampai benjol-benjol kepalanya, gue pukulin diem aja. Tapi gue nangis. Iya. Itu lo juga ngalamin. Kayak gitu juga, nakal tapi gue yang cengeng. Cuma ya, dan saat itu belum bela diri lah. Maksudnya belum fokus untuk ikut event apa. Dan karena orang tua pun nggak ngelirik ke situ ya. Fokusnya ke bola. Di bola malah berantem. Iya. Itu udah biasa kayak di Indonesia. Udah biasa lah di Indonesia lah. Malah berantemnya dari main bola dulu kan. Main bola SD, di SMP main basket tuh. Wih, basket. Di SMP main basket. Cuma karena kurang tinggi, agak susah lah di basket. Perasaan lu udah tinggi deh, bro. Untuk basket segini pendek, bro. Oh iya sih. Untuk basket segini pendek, kalah saingan lah. Di SMP tuh latihan karate sama taekwondo. Di SMP karate, taekwondo, SD tadi silat. SD silat. Ini ke bela diri yang dari luar nih. Dari luar. Oke. Tuh, karate, taekwondo. Di karate cuma iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang, gak ikutan, gak pernah ikut ujian. Nggak seru nyoba deh taekwondo di sekolah ekstrakurikuler awalnya kan. Ekstrakurikuler taekwondo, pas latihan ada sparring istilahnya, apa yang nggak hafal lah karena waktu itu cuma ikut-ikutan doang. Sesi sparring nggak disparing-sparingin, kesel. Lo nggak ditunjuk buat sparring? Nggak ditunjuk buat sparring, kesel sampai bilang sabem aja yuk berantem. Sampai nantang sabemnya. Songong Anda ya. Ya itu makanya udah cengeng tapi nakal ya, nyali tetap ada, cuma cengeng doang sih. Nyali tetap ada lah. Sampai sabemnya tantang ya, sama sabemnya apa sih, anak kecil mungkin kan. Akhirnya ngambek lah, udah mau latihan nggak seru, nggak keren kan pikirnya. Jadi waktu SMP lo udah nantang pelatih lo? Udah nantang pelatih. Udah nantang pelatih, tapi ya bukan membanggakan juga sih, bukan sesuatu yang membanggakan juga. Tapi kalau sekarang ingin kan ketawa lo. Malu gua kalau ketemu sama orangnya malu. Tapi kalau mungkin fight masih berani lah. Dia udah tua lah. Yang bener aja lu. Tapi ya pasti gua hormat lah gimana pun dia pelatih. Cuma saat itu dengan jiwa muda saat SMP yang lihat orang sparring gua enggak, kesal dong enggak disparingin. Akhirnya
nggak seru ah. Fokuslah di basket. Nah di basket ini ada cerita nyambung ke julukan The Shark. Ini nih gue mau tanyain nih. Nah kenapa julukan lo bisa The Shark? Nah The Shark sebenarnya nggak nyambung sama bela diri. Gue dapet julukan ini dari teman-teman sekolah. The Shark itu awalnya itu saat itu gue ngefans sama Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal dipanggilnya Shark. Iya, dipanggilnya Shark. Dan gue karena gue ngefans sama dia, gue main di center. Makanya gue menyatakan diri gue pendek bro, karena gue center mainnya. Nah, gue pendek tapi loncat gue tinggi. Gue masih bisa menang rebound dibanding yang lebih tinggi. Makanya dijuluki Shark, kayak hiu lagi nyamber mangsa. Akhirnya dari situlah julukan itu dimulai dari zaman SMP yang gue pakai terus. Justru malah nama ring lo ini lahir dari basket. Gitu. Dan itu belum fokus untuk jadi bela diri, belum. Apalagi fighter kan. Begitu masuk SMA, di SMP tuh fokus basket. Ya, sekolah basket segala macam, latihan sampai fokus. Begitu di SMA udah nggak pikir bela diri, nggak ada minat sebenarnya, jujur nggak ada minat di SMA itu, nggak ada minat. Nyari ekstrakurikuler bola basket saat itu karena masih tetap dengan kebanggaan desaknya gitu dong. Akhirnya gak nemu bola basket. Teman sekelas ngajak, ya sini aja ikut ekstrakurikuler apa, ada boleh sebut nggak? Sebenarnya ini bela diri satu-satunya bela diri yang pertama bikin gua minat, tapi gua khawatir untuk sebut. Kenapa? Boleh nggak ya sini? Boleh. Jadi gua ya mudah-mudahan gak ada masalah ke depannya. Karena ini bela diri asli Bandung, diciptain sama orang Bandung. Tarung Derajat. Betul. Gua mulai ikut ke Tarung Derajat tanpa keinginan. Awalnya tanpa keinginan ya. Karena diajak sama sahib gue, sahabat gue lah. Ayo sini aja. Akhirnya duduk, dengerin orang ngomong. Lihat pelatih, keren juga Lihat pelatih demo ya. Bajunya kayak Dragon Ball gue. Iya betul. Dari baju aja udah keren lah. Dari baju udah keren. Zaman kita kecil dulu kan Dragon Ball. Yang segini baju tarung lah, baju Goku, tarung. Ya betul. Keren jadi banget tuh. Kesan figur-figur yang kita sukai di film itu di situ kelihatan. Keren lah, gerakannya keren, kuat. Demonya itu lebih ke kekuatan. Dari awalnya gua nggak minat, gua pengen coba deh. Kayaknya keren nih, ya kan. Begitu coba, dari angkatan gue itu kebetulan angkatan pertama untuk di sekolah. Dari anggota itu 40 orang. Dan dari 40 orang tuh gue doang yang gak minat. Gue doang yang gak minat karena yang lain memang kesenangan sendiri untuk gabung. Begitu latihan, ternyata gue lebih rajin dari yang lain. Pelatih seneng. Ketika dia seneng, otomatis dia lebih serius ngelatih. Mulailah rasa tertariknya mulai ada di Tarung Derajat karena kekeluargaannya luar biasa. Gua acungin jempol untuk kekeluargaannya. Tapi gue kecewa juga sih di situ. Why? Kenapa tuh? Gue saat itu ya dari kecil gue senengnya berantem bro. Begitu gue di Tarung Derajat gue dijadiin seni gerak. Seni gerak itu semacam yang jurus. Nah kata pelatih gue dengan memberikan kebanggaan, teknik gue itu bagus. Kalau untuk fighter sayang, mendingan seni gerak karena ada seninya. Akhirnya gue bertanding lah di seni gerak. Di zaman SMA pun udah bertanding di event umum lah, nggak junior, ikut event umum. Lumayan dapat medali perak di regional Bandung saat itu. Jurus. Tapi jiwa fighter gue masih menggebu-gebu, belum terlampiaskan. Betul. Itu darah-darah nggak terbantahkan tuh. Tapi bukan itu yang bikin gue kecewa. Gue masih bangga di situ dengan kebanggaan teknik gue yang dianggap lebih bagus daripada yang seangkatan. Akhirnya karena kebetulan lagi kakak gue itu petinju dulunya. Nah dari dulu dia kayak manas-manisan, udah ikut tinju aja. Di tinju kan beneran berantem, nggak ada seni geraknya. Nah begitu suatu hari ada kejuaraan nasional, semi nasional, sudah 11 provinsi semi nasional. Kakak bawain juklak pertandingan itu. Tinju. Di situ ada tulisan hadiah 3 juta, 2 juta, 1 juta. Pikiran gua juara 1 dapat 3 juta. Juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Pikiran gua kan. Dan kebetulan saat itu kondisi ekonomi keluarga gua lagi gak bagus lah. Sedih. Enggak apa, Bro, enggak apa.
Gue nggak niat cerita ini sih. Minum dulu ya. Tenangin dulu bro, tenangin diri dulu. Gue nggak niat cerita ini dari awal sih. Tapi gue kejauhan ceritanya dari zaman. Oke, kita lanjut aja mungkin dari situ. Intinya gue ikut tinju dan gue juara 2 dengan modal dadakan. Juara dunia semi nasional 11 provinsi pesertanya. Turnamen lagi bro. Turnamen yang kita tahu lah, turnamen beda sama zaman sekarang, pertandingan yang sekali kebanyakan kan. Dapat medali emas, gue dapat medali perak dengan menang lawan tentara 1 kali. Gue KO-in dia di ronde 1 karena saat itu boxing ini. Tapi kan lu dari tarung derajat kok bisa tanding boxing ya tuh? Itu yang tadi, karena kakak gue yang pertama itu dia lebih terobsesi untuk gue bertanding boxing. Lalu belajar boxingnya di mana bro? Di Sasana kakak, Red Cobra. Oh berarti lo sambil latihan tarung derajat juga, boxing juga? Ngumpet gue. Oke. Ngumpet. Gue ngumpet di luar jadwal tarung derajat, gue latihan boxing tanpa sepengetahuan orang tarung derajat. Akhirnya bertanding lah. Persiapan gue cuma 3 hari latihan. Tapi kan karena basic tarung derajat yang luar biasa lah, gue acungin jempol, latihannya keras, badan gue kuat, power gue saat itu luar biasa lah. Umur 18 tahunan kan, jiwanya lagi gila-gilanya bisa dibilang lah. Akhirnya gue tanding tinju, dapat juara 2 karena mental punya, fisik punya, kekuatan punya, pengalaman gak punya. Kalah di final sama tuan rumah. Itu pun kalah bukan gue dipukul bro, gue nyundul tangannya. Tangan dia gue sundul. Tangannya kenapa habis itu? Dia main kayak gini, kayak Superman. Saking takutnya kena pukulan gue, yang orang bilang killing punch tuh kan. Killing punch. Dia tentara juga bro. Yang awalnya gue takut lawan gue tentara ya. Anak 18 tahun dengar tentara kan. Iya. Biasanya mereka pengen jadi tentara kan. Gue lawan tentara, dia kayak gini, tangannya gue sundul. Jadi itu poin terus. Nah di situ gue nggak mikir, harusnya hindarin tangan pukul. Kalau sekarang gue mikirin itu. Nah waktu itu fisik punya, stamina punya, tekad punya, pengalaman gak punya, akhirnya banyakan nyundul tangan dia. Dan itu secara poin jadi poin. Iya poin dia. Padahal dia. Lo taunya nih rasain nih gitu. Gak berasa buat gue. Mana nih? Mana? Nih pala gue nih kasih gitu kan. Betul. Sekalian nih pukul. Soalnya memang secara teori kalau tangan gak siap, kita sundul sakit sendiri. Sakit. Tapi secara poin itu poin bro. Secara poin di boxing ya iya. Itu poin buat yang ninju. Iya akhirnya sampai 3 round main cuma kayak kejar-kejaran. Main kejar-kejaran, dia kabur, gua ngikutin sambil nyundulin tangannya karena gua nggak merasa apa-apa. Saat itu ya bisa dibilang gila lah karena ya saking kerasnya gua latihan di tarung derajat, fisik gua lebih kuat daripada orang-orang saat zaman itu kan. Ya, jadi pukulan orang ya gua sundul aja. Tapi nyatanya gua kalah. Secara poin gua kalah. Akhirnya gua kalah dari situlah. Nah, ternyata pertandingan itu masuk koran. Akhirnya ketahuan deh sama pelatih gue, sama pelatih gue yang udah gue anggap bapak gue sendiri. Ketahuan, besoknya ada 2 orang datang ke rumah ngasih surat, gue diberhentikan, dinonaktifkan sementara 1 tahun. Tapi saat itu jiwa gue lagi menggebu-gebu untuk tanding. Lagi naik-naiknya lagi semangatnya abis masuk final lah, walaupun gak juara, gue pengen abis ini harus juara. Ya kan, abis itu ya udah kalau memang. Yang tadi tuh lo jadi dapat hadiahnya apa bro? Nah itu ternyata 3 juta, 2 juta sama 1 juta tuh hadiah buat juara umum, petinju terbaik sama petinju harapan. Jadi juara 1, 2, 3 nggak dapat hadiah ternyata. Akhirnya tidak sesuai sama ekspektasi gue. Tapi oke, nggak masalah. Yang penting kepuasan gue tercapai. Saat itu udah nyari kepuasan, tapi tetap awalnya duit kan awalnya. Akhirnya ya udah di tarung derajat dinonaktifkan, gue fokus di tim tinju Kota Bandung. Awalnya Red Cobra ikut seleksi Kota Bandung, lolos. Lumayan lawan di seleksi pun sekarang orang One Pride, Opik Beton.
Kopi beton. Waktu itu gue ngalahin dia, waktu itu di tinju gue ngalahin dia sampai gue masuk ke tim Kota Bandung. Akhirnya ya serius lah, dari situ lah gue bener-bener serius untuk pengen jadi atlet. Pengen jadi atlet serius terus sampai di Porda gue dapet perunggu sebenarnya. Porda boxing Jabar 2010. Gue sebelumnya dapet perunggu, tapi permainan gue disukai sama ya pelatih Jawa Barat. Sampai akhirnya gue tarik tim Platda Jabar untuk PON Riau 2012. PON Riau 2012 pengalaman gue sebenarnya nggak banyak bro, cuma udah lama tapi nggak banyak. Riau 2012 persiapan PON latihan sama orang Korea, kamu gila itu. Latihannya gila banget, tapi gue senang. Di mana latihannya? Di Bandung. Di Pajajaran, Gor Pajajaran. Dia ngundang pelatih dari Korea. Luar biasa lah dedikasinya. Sepanjang perjalanan 2011 latihan persiapan buat 2012 orang tua gue kecelakaan. Oke. Gue mundur. Dari situ gue berhenti. Dari situ intinya gue berhentilah dari tinju semenjak orang tua gue kecelakaan. Tapi masih lah tanding sekali 2 kali, masih menang alhamdulillah. Di level Kota Bandung masih. Jadi lo bisa pegang berhenti, lo fokus ngurusin orang tua. Iya betul. Dua-duanya masuk rumah sakit waktu itu. Oh dua-duanya kecelakaan. Dua-duanya. Oke. Kalau bahas orang tua gue sedih. Gue paham. Intinya gue berhenti 2011 gue mundur dari tim Jawa Barat dengan pikiran saat itu kan oke lah gue mau berbakti sama orang tua gue. Gue berhenti latihan dengan pikiran gue biarinlah orang yang gantiin gue ikut kualifikasi PON. Karena waktu itu sebelum waktu PON 2008 kan gue taunya masuk PON itu by kelas. Jadi siapapun yang masuk kualifikasi kelas itu bisa diisi siapapun. Ternyata di tahun 2012 by name. Jadi kalau nama gua nggak ikut kualifikasi, gua nggak bisa senekat apapun untuk tetap maksain ikut di PON. Akhirnya gua mundur. Mundur dari tim PON, gua kerja jadi satpam. Outsourcing. Kerja jadi satpam outsourcing, tapi gajinya nggak seberapa, tapi tetap latihan. Latihan sebulan sekali, tapi masih ikut tanding. Setelah itu gua masih 2 kali pertandingan dan dua-duanya masih menang. Boxing. Dua-duanya gue masih menang. Ada cerita panjang tapi kayaknya skip aja udah kelamaan. Akhirnya menang dan di situ gue berhenti dari tahun 2012 berarti benar-benar berhenti. Tahun 2012 gue nggak pernah tanding sama sekali. Akhirnya gue kerja di Jakarta, kerja di bank, nggak usah disebutin bank apa ya, BUMN tapi nggak usah disebutin. Gue kerja di bank berawal dari satpam sampai gue kuliah, alih tugas. Di bank nih kerja sebagai apa lo? Awalnya satpam di bank. Awalnya gue kerja sebagai satpam, jiwa olahraga gue salurin di fitness. Jadi karena susah untuk tanding bela diri waktu itu, gue salurin di fitness. Alhamdulillah di body contest pun gue masih bisa berprestasi lah. Body contest masih bisa berprestasi, masuk grand final, acara-acara kayak Elemen, Be Our Cover, majalah Men's Health, gue masuk sampai grand finalis di dunia fitness. Tapi tetap begitu tahun 2014 jiwa fight gue muncul lagi bro. Akhirnya gue nyari tim 2014. Jadi cuma 2 tahun gue off-nya sebenarnya. 2014 gue nyari camp Muay Thai untuk gue gabung sebagai atlet. Dan gue mulai bertanding lagi itu di Muay Thai. Di camp apa lo bergabung? Di Sabai waktu itu. Sabai. Ya gue makasih banget sih sama Sabai. Di Tebet ya? Tebet betul. Ya Sabai yang bikin gue bisa ngerti awal mula dari Muay Thai kan. Di Sabai, bawa nama Sabai beberapa kali pertandingan, tapi tetap sambil posisinya kerja, sambil kuliah juga karena gue punya waktu itu gue pikir udahlah fight cuma jadi hobi doang. Tetap gue pengen berkarir di bank sampai akhirnya gue selesai kuliah gue alih tugas dari satpam jadi back office. Waktu itu ternyata setelah di back office ya jiwa gila gue bilang gila sih karena banyak orang yang menyesali itu karena gue di bank itu udah karyawan tetap bro, udah kerjanya enak lah menurut orang-orang kerjanya udah enak, udah pegawai tetap ya. Tapi jiwa gue nggak seenak pandangan orang. Akhirnya di tahun 2017 gue mutusin resign. Modal nekat. Padahal lo udah lama di bank itu, udah naik pangkat, karir udah settle. Yep.
pegawai tetap. Lo mutusin out. Gue mutusin out karena memang ternyata berkemeja dan berdasi tidak senyaman yang gue bayangkan. Nggak menjamin kebahagiaan. Betul. Akhirnya modal nekat gue keluar. Akhirnya gue telepon Sabai, gue mau balik lagi, bisa nggak kasih kerjaan? Ngajar dong. Akhirnya ngajar, tetap ngajar. Saat itu 2017 itu ya Sabai nggak bisa ngasih pertandingan saat itu. Padahal gue ngomong sama istri, udah nikah ya, posisi dalam 2017 itu statusnya udah nikah, ngomong sama istri pengen berhenti kerja, pengen fokus bela diri lagi. Gokil, gila sih lo. Tapi nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu prosesnya, ya agak mikirnya panjang juga sih. Karena kan lu udah kerja di bank besar di Indonesia, terus lu milih berhenti tanpa ada persiapan apapun. Modal nekat karena pengen ngikutin passion, panggilan jiwa, hobi. Biar keren, hobi gua kan. Akhirnya ya udah mulailah ikut Sabai latihan lagi, mulai nyari pertandingan, sempat main di One Pride. Setelah sekian lama nggak tanding, di 2018 ya main di One Pride sekali. 2018, 17 apa 18, lupa lagi apa di tahun yang sama apa di 2018 gitu, pernah main sekali. Main sekali di One Pride. Selama persiapan sempat cedera, rusuk, geser. Untuk main One Pride itu. Jadi lo pas balik mutusin untuk di Sabai, lo fokus di bela diri lagi. Pertandingan pertama lo itu One Pride. Awalnya gue dikasih event-event amatir dulu. Event-event amatir yang sampai sekarang gue malah kasihan sama lawannya dulu kan. Udah bukan levelnya kan, bisa dibilang udah bukan levelnya, tapi mereka masih mau tanding. Event apa tuh? Ya waktu itu di Garuda Muay Thai yang di mana ya? Aduh, gue lupa lagi. Ya cuma pertandingan kayak sparring gitu lah, kayak sparring gitu. Gue di satu sisi ya gue senang ada pertandingan, tapi di sisi lain ini bukan lawan gue nih. Iya, gue ditandingin yang kayak gini. Oke. Apalagi saat itu lawannya lebih parah lagi, bro. Dia itu survival dari kanker. Wah. Gue nggak tahu saat gue sebelum tanding, sumpah gue nggak tahu. Saat sebelum tanding itu gue nggak tahu, gue dibisikin, dipanas-panasin untuk hancurin nih orang. Wah, parah. Demi Allah gue nggak tahu, bro. Udah bukan di level gue, ditarungin sama orang, harusnya gue dukung dia, bro. Dia lagi kampanye. Bener-bener. Hal baik lah bisa dibilang. Gue malah bikin dia tidur, bro. Gue gebukin, tuh tidur. Gue belum tahu, begitu gue tahu, gue langsung DM orangnya, gue minta maaf. Iya sih. Iya kan, gue nggak tahu saat itu, dan gue dipanas-panasin. Gue orang yang memang agak kompor lah. Iya. Gambar dikomporin gampang meledak. Ya. Nah, begitu dikomporin. Nah, dikomporinnya apa gue nggak cerita. Pokoknya dikomporin sesuatu yang wah, jiwa patriotisme gue muncul, bro. Gue bilang gitu, jiwa patriotisme gue muncul. Akhirnya ya keluar lah itu. Anak orang tidur, bro. Tapi pada akhirnya gue yang merasa bersalah. Iya. Oke, dari situ cobalah audisi One Pride. Audisi dapat grade apa waktu itu? Grade B kalau nggak salah. Grade B. Oke, cuma dihargai B sama One Pride. Oke lah, nggak masalah itu urusan mereka. Sampai akhirnya dipanggil bertanding cuma main 1 round. Di menit keempat ketemu Alex Batubara dari Bandung. Alex Batubara. Yep. Oke, itu teman gue juga. Iya. Oke. Dia kan orang sambo, bro. Orang sambo. Pinnya kuat, bagus. Sedangkan gue di BJJ, stand up BJJ gue cuma latihan beberapa bulan. Saat gue breathing, rusuk yang tadi gue cerita, gue pernah kejadian kambuh. Akhirnya gue nggak bisa ngelanjutin pertandingan. Nggak bisa ngelanjutin pertandingan. Ya. Di situ lo apa nih, kena kunci atau? Nggak ada serangan. Stop. Gak ada serangan. Dia berusaha mukul gua, nggak ada pukulan yang bisa masuk kecuali saat rusuk gua sakit baru masuk. Nih kalau Alek nonton, dia pasti sadar. Selama rusuk gua belum sakit, nggak ada serangan masuk sama sekali ke gua. Begitu rusuk sakit dia mulai ada elbow sama nih sekali. Itu pun cuma sekali. Itu posisi di bawah, posisi ground. Di ground. Oke. Lo seorang stand up di ground. Stres gak, bro? Stres, bro. Stres. Biasanya bang pukul kan, ini di ground. Gue cuma gue pikir dia orang
Ya gue taunya dia orang sambo. Iya, komplit kalau dia kan komplit. Dia belajar semua dia. Kalau gue bisa ngandaliin dia di ground, nggak bisa mukul gue menang. Menurut gue. Karena gue bukan orang ground. Dan sayangnya event itu kebawa ke ground loh. Kebawa ke ground. Dan sebenarnya di situ gue bangga juga bro. Dia orang ground tapi nggak bisa mukul gue di menit-menit awal. Nggak bisa mukul. Malah gue yang berjalan sampai 4 menit pertandingan. 4 menit pertama pas gue bridging rusuk kambuh. 1 menit gue coba bertahan karena gue masih pengen ngelanjutin ronde 2 nih. Ronde 2 gue mau stand up nih. Harus, gue pikir gitu. Gue coba dengan rasa sakit, sesak napas, gak bisa napas segala macam. Akhirnya dia cuma bisa elbow sama nih sekali, gue masih inget. Ya bisa dilihat lah di videonya di YouTube. Selesai, gak ada serangan lain bro, gak ada yang masuk. Tapi gue gak bisa napas. Jadi di situ diberhentikan pertandingnya? Nggak diberhentikan. Selesai round lo sampai selesai round. Itu dedikasi kita sebagai fighter, nggak boleh dong berhenti di tengah jalan kalau masih bisa. Selesai round 1. Mau masuk ke round 2, gue nggak bisa napas. Jatuh gue dari tempat duduk, gue jatuh. Oke, di corner lo jatuh. Di corner gue jatuh. Akhirnya ya udah nyatakan nggak bisa lanjut pertandingan. Mau nggak mau ya pasti kalah dong. Situasi kayak gitu TKO. Akhirnya kalah. Selesai dari situ. Gue menyatakan untuk tidak bermain MMA dulu karena resiko rusuk. Ya kan, gue tidak main MMA dulu, gue akhirnya main di kickboxing lah, Muay Thai lah, ya striking lah, yang sifatnya striking, silat bebas gue main. Gue main di silat juga, silat bebas gue main. Pokoknya yang nggak ada ground gue main sambil nyembuhin rusuk, recovery rusuk. Akhirnya ya udah main ikut ke Muay Thai, ikut latihan di Tiger Shark, masuk main di Bandung. Keliling lah lo, lo nyari jati diri di bela diri lah. Gue jadi baratnya anak jalanan lah, kesana kemari. Sama bro, gue juga kemana-mana sama aja kita bro. Gue juga keliling kemana aja, belajar kita selalu belajar kemanapun gitu. Betul. Nyari ilmu, nyari koneksi juga yang paling benar relasi. Ya akhirnya dari situ ya lebih fokus ke stand up. Sampai akhirnya ada event yang tadi Road FC Korea. Tuh yang hadiahnya lumayan bro. Waktu itu 25 juta. Wow. Fantastis, 25 juta untuk di Indonesia event. Juaranya dapat 25 juta. Jarang. Gak ada juara di situ. Alhamdulillah gue juara di situ. Keren. Tapi sebenarnya awalnya itu ya target gue ikut event. Nah ada hubungan sama One Pride juga bro. Gimana tuh gimana? Akhirnya dari One Pride gue di blacklist. Gara-gara gue lo di blacklist dari One Pride? Iya, gue gak bisa main di One Pride karena posisi gue main di Road FC itu masih dalam masa, ya gue salah bro, karena itu masih dalam masa kontrak One Pride. Masih dalam masa kontrak One Pride. Cuma saat gue dikabarin untuk ikut event ini, ikut event ini salah satu event Road FC ini, gue diinfoinnya ini event bukan MMA, lebih ke kickboxing, striking. Begitu dibilang striking, cocok dong. Saat itu gue lagi nggak bisa main ground dulu. Begitu dibilang striking aja kok, oke, gue ikut dengan lihat nominal duitnya, dan dibilang striking, akhirnya gue ikut tanpa gue berpikir bahwa itu akan masalah sama One Pride. Sama kontrak lo di One Pride. Yap, karena taunya itu striking. Taunya gue ya. Pertandingan stand up lah. Taunya. Gue tahu Road FC itu MMA di Koreanya. Gue tahu Road FC itu di MMA di Koreanya. Tapi saat gue dikabarin event ini sama temen gue bilang ini aman gak? Gue masih ada kontrak sama One Pride. Enggak kok, ini striking. Oke. Ya, akhirnya udahlah daftar, lumayan bro, 25 juta udah di pikiran gue tuh, gue bantai semua orang ya kan. Kapan lagi event? Iya, gue pikirnya gue bantai semua orang demi duit itu kan. Iya. Bertanding lah. Jarang lah dia segitu loh. Gak ada di Indonesia. Gak ada di Indonesia. Kecuali lu turnamen di One Pride itu ada dapat motor. Iya, kalau juara. Kalau juara. Ya, ini kan event yang sehari. Sehari doang loh. Sehari 25 juta. Sehari 25 juta di mana lagi kan. Akhirnya gue ikut. Bener, di awal dibilang ini fight-nya striking. Di awal. Gue pede dong. Oh, nggak ada problem nih. Sama One Pride gak akan ada problem. Akhirnya gue main lawan orang Korea. Lawan orang Korea lu? Oh iya. Dan yang paling gila apa? Berat gue 64 saat itu. Lawan gue 90 kilo. Anjrit. Kayak sirkus dong. ketemu. Itu kan ada bro di Thailand tuh fight sirkus gitu. Jadi yang satu orang lawan dua orang, yang satu orang gede, dua orang kecil. Ini sama satu orang lawan satu orang.
Sampai saat itu ada Deddy Kobuzer. Ada Deddy Kobuzer sampai Deddy Kobuzer komen ke gua. Bro, pahanya dia aja lebih gede dari badan lu. Kan gila, tapi ya saat itu semacam seleksi cuma nunjukin skill aja. Di situ nggak main ground juga. Nggak main ground karena jatuh langsung diberdiriin. Berarti sesuai dengan apa yang jadi dibanting, stop. Sama kayak Wushu Sanda dong. Yap, kurang lebih gitu. Ada bantingan tapi stop, nggak dilanjutin, ada ground and pound. Makanya gue pede tetap lanjutin ikut event ini. Karena kan tidak melanggar dong. Gue nggak main di MMA. Karena dari awal dibilangnya ini striking. Walaupun mungkin di Koreanya gue tahu MMA, tapi kan gue nggak berpikir bahwa gue akan dibawa ke Korea. Nah nanti lanjutannya. Nah dari situ akhirnya begitu main hari kedua diambillah 16 orang yang hasil seleksian hari pertama. Dibuat turnamen. Nah di turnamen tiba-tiba disuruh ada ground and pound. Lah kok jadi MMA? Ya kan. Tapi gue udah terlanjur nyebur. Kalau mundur, iya kalau mundur pun gue dianggap udah ikutan. Bro. Masalahnya 25 juta belum dapat. Itu. Udah ninggalin privatean gue, ya kan. Ninggalin pendapatan lain di luar sana lah. Masa gue nggak dapat apa-apa. Sedangkan tadi udah terlanjur main yang ngalahin yang besar tadi. Iya. Akhirnya main, alhamdulillah rezeki gue hari itu, gue juara. Lo ngalahin berapa orang waktu itu? 4 berarti, kan 16 turnamen berarti 4 kali. 4 kali main lo? 4 kali main sehari? Di satu hari. Di satu hari. Dalam satu hari. Gue pernah maksimal sehari 3 kali. 3 kali. Wushu ya, gue pernah sehari 3 kali. Ini 4 kali. Ini 4 kali. Rekor sih. Dan itu habis kemarin ketemu badak. Yang pahanya aja lebih gede dari badan gua kan. Lu gak sempet kena pukul tuh pas lawan badak? Kena bro. Kena pukul lu? Kena tabok gua goyang. Tapi ya jiwa petarung gua gak mau berhenti di situ. Silakan pukul gua tapi lu gak bisa bikin gua jatuh. Waktu itu gua pikir gitu kan. Gua defend akhirnya ya dianggap gua lolos karena gua masih lawan lebih gede, itu bisa ngasih perlawanan. Jalan berapa round lu lawan yang gede itu? Cuma 100 detik. 100 detik. Oh jadi kayak ini tuh event kayak games gitu ya ya. Orang Korea sukanya bikin games. Kayak games gitu. Gue cuma 100 detik lah. Karena kalau 3 menit lumayan juga bro. Bedanya lebih dari 30 kilo. Jadi kayaknya event ini tuh lebih ke entertain gitu gak sih? Entertain banget. Banget. Dari awal emang disebut ini event lebih ke ngejarnya entertain banget. Iya. Akhirnya di situ gue juara. Juara. Gue misi gue juara dan 25 juta. Misi gue selesai dong saat itu. Iya. Gue ngerasa misi gue selesai. Ternyata gue disuruh tanda tangan dulu kontrak. Belum, nggak dibilang kontrak bro. Hari acara tuh Sabtu Minggu. Hari Selasa gue disuruh kumpul di kantornya di Tangerang atau di mana lupa lagi gue. Karena dijemput, gue nggak tahu. Karena dijemput dari Cilandak, dijemput ke sana, ya gue ikut aja. Akhirnya ditembak kontrak masuk Road FC. Kontrak masuk Road FC, kita berlima, juara 1, juara 2 sama 3 orang. Salah satunya pernah kesini. Siapa tuh? Grace. Oh Grace, oke. Salah satunya Grace. Sama 3 orang yang pilihan bukan juara, sama 2 orang juara. Saat gue disodorin kontrak, gue nggak nyentuh. Karena gue dari awal tidak ngejar kontrak Road FC. Gak sama sekali ada pikiran dan hati gue untuk ngejar itu. Gak gue sentuh. Yang lain nafsu dengan tawaran-tawarannya. Udah tanda tangan aja. Gue paling belakangan. Mereka nanya, bang kok gak tanda tangan? Gue bilang gue masih ragu. Gue posisinya belum habis kontrak sama One Pride. Karena pas mereka nanya-nanya punya kontrak pun gue bilang ada. Karena gue ngikutin event itu misinya duit. Dan gue taunya striking. Jadi lo tanda tangan kontrak itu gak? Akhirnya dengan situasi ditodong kayak gitu, dengan tawaran-tawaran luar biasa bro, ya tanda tangan lah. Kalau gua tanda tangan, orang berangkat ke Korea. Gua pikirnya udah saat itu ya. Kalau gua di situ gua tanda tangan. Gua lama mikirnya bro, lama mikirnya. Orang masalah ini ditawarin berangkat ke Korea, tanding ke Korea. Siapa dan latihan dulu di sana dan digaji. Nah, latihan dan digaji di sana. Ya kalau gua mah tanda tangan. Gue sih sempet antara tanda tangan apa enggak ya. Yang lain udah masalahnya selesai. Lo ada kontrak di One Pride. Itu gue sempet berpikir. Jadi gue di Road FC itu nggak konyong-konyong tiba-tiba gue ikut. Wah gue pengen main di Road FC nih. Sodorin kontrak langsung buat tanda tangan. Enggak bro. Tapi emang sebelum tanding lo nggak ada tekan kontrak dulu? Nggak ada. Road FC sebelum tanding tuh nggak ada kontrak? Nggak ada.
Tanding aja. Tanding aja. Oke. Makanya yang gua kejar duit. Jadi abis tanding selesai lo jadi champion baru mau kontrak gak lo? Dipanggil untuk kumpul. Gua pikir karena kan hadiahnya itu duit dan latihan di Korea. Gua pikir tanda tangan untuk latihan di Korea. Nyalahin aturan nggak kalau cuma latihan? Kalau latihan enggak. Kalau otomatis gua mau dong. Kalau latihan ya. Gak tau deh, bentar. Gue cerna dulu nih. Gue cerna dulu, di kontrak itu latihan pasti tanding dong bro ujung-ujungnya. Enggak, ini latihan ini hadiah. Hadiah uang tunai dan pergi ke Korea. Latihan. Salah satunya latihan dan jalan-jalan. Enggak fight. Serius, kontrak itu enggak ada fight? Bukan. Awal hadiah juara di event itu, awal hadiah juara di event itu cuma jalan-jalan ke Korea. Tapi pasti ada latihan, dia bilang gitu. Karena belum ada hitam di atas putih, baru omongan semua. Tapi di kontrak itu begitu kontrak latihan dan bertanding. Dan dikontrak selama 2 tahun. Pasti bertanding sih bro, soalnya pasti. Latihan gak mungkin gak bertanding. Latihan buat apa kalau gak bertanding? Pasti, tapi kalau sebagai hadiah yang event kan uang tunai plus jalan-jalan ke Korea disebutnya juga. Nggak latihan ke Korea, jalan-jalan ke Korea, tapi ada pembahasan bahwa di sana lu akan dapat latihan. Lumayan dong ilmu gitu kan. Gue pikir datang di hari Selasa itu untuk tanda tangan pergi ke Korea. Ternyata panjang bro, sampai ke kontrak 2 tahun. Ya jadi Road FC itu kontrak 2 tahun juga. Kontrak 2 tahun. Dan sponsor mereka yang cariin. Di sana dikasih tempat, dikasih ya pakaian. Lu bawa celana dalam doang deh. Ibarat kasarnya lah, semua disediain. Gokil. Bahkan acara-acara entertain di sana lu bisa jadi bintang tamu lah. Ini masa depan banget bro. Banget. Gimana gua bisa nolak meskipun hati gua terima nggak ya. Akhirnya kan demi anak bini. Gimana lagi bro? Ini masa depan bro. Masa depan. Proses panjang. Akhirnya udah. Dengan berat hati gue tanda tangan. Pihak One Pride tahu? Pihak One Pride kayaknya tahu. Kayaknya tahu karena diliput sama TV One juga. Gue sempat, aduh gimana ya ini problem gak ya? Gue sempat mikir, gue tetap mikirin itu bro. Akhirnya ya udah selesailah itu, pulang dong. Tapi masalahnya yang kita rasain semua pandemi bro. Tiba-tiba pandemi seminggu sebelum mau berangkat. Impian lo hancur gak bro? Hancur bro. Di Indonesia gue di blacklist, di Korea gue nggak main, semuanya hilang. Emang corona ini parah ke semua sih dampaknya. Ke semua sih. Gue ngerasain banget. Iya. Lo ini lagi ibaratnya lagi di puncak-puncaknya, lagi lo harapan lo lagi gede-gedenya. Betul banget gitu. Udah lo bayangin tuh udah enak-enak semua tuh di Korea, latihan. Fight. Gaji bulanan, gede, gaji bulanan, sponsor dicariin. Wah, itu impian semua fighter bro. Semua fighter. Sangat-sangat menggiurkan lah. Makanya nggak mungkin gua nggak ada tantangan saat itu. Hidup ini nggak ada yang tahu sih bro. Seminggu sebelum rencana berangkat, akhirnya semua diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai detik ini. Gue tuh kayak percaya gini bro. Kita mengejar sesuatu. Kalau itu memang jadi rezeki kita, kalau emang udah pasti akan dapat kalau rezekinya. Tapi kalau bukan rezeki kita mau banting tulang, mau sampai hancur lebur, kalau bukan rezekinya nggak dapat. Susah. Ya itu. Di situ yang gua alami langsung sendiri. Iya. Gitulah perjalanannya. Jadi sekarang nih fokus ke apa bro sekarang? Ya sekarang fokus ke ngajar private buat nyari penghasilan sehari-hari buat anak istri. Kalau ada pertandingan off air, ya ikut. Kalau ada duitnya, ikut. Ya, selebihnya udah main sama anak istri di rumah. Nih, yang gue denger nih, lo ngediriin kayak klub gitu bro? Ya betul. Salah satunya BKT Fight Club. Apa tuh? BKT Fight Club itu sebenarnya awalnya itu komunitas kalistenik bro, anak-anak muda yang senang olahraga outdoor, pull up kayak gitu, olahraga kalistenik. Gua ngeliat mereka kayak nggak ada tujuan bro, latihan tapi nggak ada tujuan mau ngapain setelah latihan, nggak ada turnamennya, nggak ada kompetisinya di Indonesia. Akhirnya gue bilang kalian fisik kuat, kenapa nggak nyari olahraga yang ada turnamennya? Gue punya jalannya, gue bilang.
Akhirnya ya udah gue latih. Alhamdulillah ada sekitar 4 lah yang udah bertanding di event amatir, rookie fight kayak gitu lah. Lumayan prestasinya pun rata-rata banyakan menang lah dia nih kalah. Masih oke lah. Kemarin ada 1 bertanding di Karawang, menang di boxing. Menang, terus sebelumnya ya event-event masih kecil lah. Karena kan gue main sendiri dan kita belum ada pendukung juga. Jadi semuanya biaya-biaya masih sendiri. Akhirnya seadanya event-event yang dekat, Jakarta, jauh-jauhnya Karawang. Kayak gitu, sekalian gue ngebina mereka untuk ngebantu gue latihan juga. Gitu. Oke, sorry tadi nama ininya apa komunitasnya? BKT Fight Club. BKT Fight Club. Kepanjangannya apa bro? BKT itu sebenarnya Banjir Kanal Timur karena Kanal Timur. Ya, karena kita latihan di taman di pinggiran Banjir Kanal Timur. Jadi nggak mau ribet-ribet bikin nama tim, udah kita latihan di BKT, ya udah namanya BKT Fight Club. Klub fight-nya yang ada di BKT gitu. Oke, karena kita terbatas waktu nih bro. Setelah Jumat. Iya. Thank you bro udah datang ke studio Zenwalk. Thank you udah sharing pengalamannya. Thank you banget. Ikuti terus podcast Zenwalk. Zenwalk. Ahoy!